Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan memaparkan hasil diskusi kami yang berjudul pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti dan pasti. Baiklah, nama saya Desi Mudaini, NIM 1812-2072. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti dan pasti. Pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti, yaitu 1. Tidak diketahui sama sekali hal jumlah kondisi yang mungkin timbul. 2. Pengambil keputusan tidak dapat menentukan probabilitas. 3. Yang diketahui hanyalah kemungkinan hasil dari suatu tindakan. 4. Pengambilan keputusan tidak mempunyai pengetahuan atau informasi yang lengkap. Dan hal yang akan diputuskan biasanya relatif belum pernah terjadi. Lalu pengambilan keputusan dalam kondisi pasti, yaitu suatu keputusan disebut dalam kondisi kepastian apabila hasil dari setiap alternatif tindakan dapat ditentukan dengan pasti. Dan pengambilan keputusan secara pasti mengetahui apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, dikarenakan keputusan yang akan diambil didukung oleh informasi yang lengkap, sehingga dapat diramalkan secara tepat atau eksak hasil dari tindakan. Syarat kondisi tidak pasti, yaitu ada beberapa alternatif tindakan yang visible atau dapat dilakukan. Nilai probabilitas masing-masing kejadian tidak diketahui dan memiliki nilai payoff sebagai hasil kombinasi suatu tindakan dan kejadian tidak pasti tertentu. Baiklah, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya David. Kepada David saya persilakan. Kriteria realisme atau kriteria Hurwitz merupakan kriteria antara maksimax dan maksimis atau antara optimis dengan pesimis. Kriteria realisme hasil keputusan dikalikan dengan koefisien optimis. Kriteria regret adalah merupakan perbedaan antara hasil keputusan yang terbaik dengan hasil keputusan yang lain. Pengambilan keputusan akan mengalami suatu kerugian apabila suatu kejadian terjadi menyebabkan alternatif yang dipilih kurang dari payoff maksimum. Yang selanjutnya yaitu pohon keputusan adalah diagram pilihan keputusan dan peluang kejadian yang menyertakan keputusan serta hasil dari hubungan antara pilihan dengan kejadian. Tujuan penggunaan pohon keputusan ini adalah untuk mempermudah penggambaran situasi keputusan secara sistematik dan komprehensif. Baiklah, itu saja yang dapat saya presentasikan. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Perkenalkan, nama saya Siska Rahmayanti, NIM 1812-2092. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu teknik penyelesaian pengambilan keputusan dalam kondisi pasti. Di sini ada beberapa teknik penyelesaian pengambilan keputusan dalam kondisi pasti, yaitu pertama program linear, jaringan kerja atau network, dan yang ketiga analisis antrian. Yang pertama, program linear itu suatu teknik riset operasi untuk memecahkan masalah, optimalisasi atau maksimum atau minimum dengan menggunakan persamaan dan pertindaksamaan dalam upaya untuk mencari penyelesaian yang optimal dengan memperhatikan pembatasan-pembatasan yang ada. Baiklah, yang kedua itu analisis jaring kerja. Metode yang digunakan yaitu metode jalur kritis dan project evaluasi and review teknik. Itu merupakan suatu alat manajemen proyek yang digunakan untuk melakukan penjadwalan, mengatur dan mengkoordinasi bagian-bagian pekerjaan yang ada di dalam suatu proyek. Sekian pemaparan dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Heru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Heru Adi Prastio
NIM 1812200084. Baiklah, saya akan melanjutkan persentase dari kelompok 5 tentang teori antrian. Teori antrian adalah suatu kejadian yang biasa dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, pelanggan menunggu pelayanan di kasir. Kedua, mahasiswa menunggu konsultasi dengan pembimbing. Ketiga, mahasiswa menunggu registrasi dan pembayaran SPP. Yang keempat, penumpang kereta api menunggu layanan loket penjualan karcis. Yang kelima, pengendara kendaraan menunggu pengisian bahan bakar. Keenam, beberapa produk atau komponen menunggu untuk diselesaikan. Antrian timbul disebabkan oleh kebutuhan akan layanan melebihi kemampuan kapasitas pelayan atau fasilitas layanan, sehingga pengguna fasilitas yang tidak bisa segera mendapat layanan disebabkan oleh kesibukan layanan. Baiklah, selanjutnya tentang prosedur antrian. Dalam prosedur antrian, terdapat 3 komponen yang perlu diperhatikan. Yang pertama, tentukan sistem antrian yang harus dipelajari. Yang kedua, tentukan model antrian yang cocok. Yang ketiga, gunakan formula matematika atau metode simulasi untuk menganalisa model antrian. Selanjutnya, komponen sistem antrian. 1. Populasi masukan. Berapa banyak pelanggan potensi yang masuk sistem antrian? Yang kedua, distribusi kedatangan. Menggambarkan jumlah kedatangan per unit waktu dalam periode waktu tertentu berturut-turut dalam waktu yang berbeda. 3. Disiplin pelayanan. Pelanggan yang mana yang akan dilayani lebih dulu? 1. FCFS, First Come First Serve. Yang kedua, LCFS, Last Come First Serve. Yang ketiga, acak. Yang keempat, prioritas. Selanjutnya, fasilitas pelayanan. Yang keempat, fasilitas layanan. Mengelompokkan fasilitas layanan menurut jumlah yang tersedia. A. Single channel. B. Multiple channel. 5. Distribusi pelayanan. Beberapa banyak pelanggan yang dapat dilayani per satuan waktu. B. Berapa lama waktu pelanggan dapat dilayani. Yang keenam, kapasitas sistem pelayanan. Kapasitas sistem pelayanan memaksimumkan jumlah pelayanan yang diperkenalkan masuk dalam sistem. 7. Karakteristik sistem lainnya. Pelanggan akan meninggalkan sistem jika antrian penuh. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Baiklah, itulah hasil paparan dari kami. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum.